warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Ibu kali ini, yaitu video pembelajaran tentang ilmu ekonomi kelas 10. Anak-anak yang hebat, senang berjumpa dengan anak-anak hebat Indonesia. Bagaimana rasanya menjadi anak SMA? Pasti senang kan? Karena kalian akan bertemu dengan teman yang baru dan lingkungan yang baru. Lalu, kalian masih ingat kan pada saat SMP tentang materi mata pelajaran IPS? Nah, di SMA ini mata pelajaran IPS itu dipecah menjadi beberapa bagian. Antara lain yaitu tentang ilmu ekonomi. Selanjutnya kalian perhatikan gambar di slide tersebut. Apa yang kalian lihat? Coba kalian amati gambar tersebut. Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar seseorang membelanjakan pendapatannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Coba kalian sekarang membuat daftar kebutuhan kalian sehari-hari. Pastinya banyak, bukan? Apabila satu kebutuhan terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang lain. Tentunya kalian semua akan memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan tersebut. Kalian akan melakukan pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Nah, disinilah manfaat mempelajari dan memahami apa itu ilmu ekonomi. Lalu, tahukah kalian semua apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Bagaimana pembagian ilmu ekonomi? Apa penyebab kelangkaannya dan bagaimana manusia mengatasi kelangkaan? Serta bagaimana manusia dapat menentukan biaya peluang. Untuk itu, marilah kita mengenal ilmu ekonomi, kelangkaan, dan biaya peluang lebih lanjut lagi. Konsep ilmu ekonomi. Sebelum kita lanjut bahas satu persatu, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan daripada pembelajaran video kita kali ini. Yang pertama, yaitu setelah kegiatan pembelajaran pertama ini kita diharapkan dapat menjelaskan ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi kalian dapat menerapkan dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Di sini juga Ibu berikan peta konsep. Kita akan bahas satu persatu setelah video berikut ini. Yuk anak-anak yang hebat, mari kita bahas satu persatu. Di sini Ibu sediakan peta konsep ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, ekonomi positif dan ekonomi normatif, yang semuanya mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ada penyebab kelangkaannya dan diatasi dengan biaya peluang serta skala prioritas. Ilmu ekonomi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia.
Ada 3 manfaat dalam kita mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, kita dapat menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Lalu, manfaat yang kedua, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Dan manfaat yang ketiga yaitu dapat memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Di dalam ilmu ekonomi juga terdapat rumusan-rumusan daripada para ahli ekonomi. Yang pertama, rumusan dari Richard G. Lipsey menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurut N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Menurut Adam Smith berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. J.S. Mill berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Alfred Marshall berpendapat bahwa ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha individu dalam ikutan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia menggunakan pendapatan itu. Menurut ahli Paul A. Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan. Dan menurut Robert B. Ekelut Jr. dan Robert D. Tollison mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, jelaslah bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Jadi, secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan dihadapkan pada alat pemuas atau sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya. Ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Ilmu ekonomi positif menitik beratkan pada untung dan rugi dari setiap kegiatannya. Ilmu ekonomi positif disebut juga ilmu ekonomi deskriptif. Jadi, contoh analisis dalam ilmu ekonomi positif adalah jika permintaan meningkat menyebabkan harga naik. Ilmu ekonomi normatif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Cakupan ilmu ekonomi normatif lebih luas dari ekonomi positif. Analisis dalam ekonomi normatif biasanya berupa pernyataan-pernyataan ekonomi yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Jadi, contoh analisisnya adalah harga terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran.
Ada juga pengertian tentang ilmu ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Berikut ini pengertian ekonomi syariah menurut para ahli. Menurut Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Menurut Muh Abdul Manan, ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai syariah. Menurut Faith Rifai dan Andi Buchari, ekonomi syariah sebagai suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional. Tujuan daripada ilmu ekonomi syariah ini yaitu memperhatikan dalam ajaran agama tercapainya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Antara lain tujuannya: 1. Ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. Yang kedua, persaudaraan dan kesejahteraan universal, distribusi pendapatan yang merata. Dan tujuan yang keempat yaitu kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Jadi, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Demikianlah video pembelajaran tentang ilmu ekonomi. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan kalian bisa mempelajari materi-materi lainnya dari video-video yang lain. Baiklah anak-anakku yang hebat, setelah kalian pelajari video tersebut, sekarang kalian silakan kerjakan latihan soal. Di sini Ibu memberikan 4 latihan soal. Yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dari ilmu ekonomi secara umum. Yang kedua, jelaskan pembagian kelompok ilmu ekonomi menurut Alfred W. Stoner dan Douglas C. Haughey. Yang ketiga, jelaskan 3 manfaat ilmu ekonomi bagi kehidupan manusia. Yang keempat, jelaskan pengertian dari ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ada 4 latihan soal. Oke, anak yang hebat, selamat mengerjakan tugas-tugas dari Ibu ini ya. Lalu, hasil tugas kalian silakan dikirimkan ke Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai mengerjakannya ya. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan selalu semangat dimanapun kalian berada. Baik anak yang hebat, sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.